Hai, ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Miles Monroe, seorang penulis dan pembicara terkenal dunia, mengatakan bahwa tempat terkaya di dunia bukanlah ladang minyak bumi di Arab Saudi, di Kuwait, di Iran, atau di Irak. Dan bukan juga tambang emas dan intan di Afrika Selatan atau tambang uranium di Rusia. Sebenarnya, tempat terkaya di dunia terletak tidak jauh dari tempat tinggal kita. Ia hanya beberapa kilometer saja dari rumah, yaitu lokasi pemakaman atau kuburan. Mengapa demikian? Karena di lokasi inilah, di dalamnya banyak tersimpan atau terkubur impian-impian yang tidak pernah menjadi kenyataan. Lagu-lagu yang tidak pernah dinyanyikan dan direkam, boro-boro dirilis. Buku-buku yang tidak pernah ditulis dan diterbitkan. Lukisan-lukisan yang tidak pernah dilukis. Ide-ide yang tidak pernah dituangkan. Visi-visi yang tidak pernah direalisasikan. Rencana-rencana yang tidak pernah diwujudkan. Bahkan tujuan-tujuan yang tidak pernah dicapai. Inilah yang saya sebut dengan potensi yang terkubur atau potensi yang terbenam, di mana potensi tersebut tidak sempat atau tidak pernah terbuka. Sebuah kotak harta karun yang tetap tertutup selamanya. Padahal, kalau kita lihat, banyak sekali nisan-nisan di kuburan bertuliskan rest in peace, tidur dalam tenang, istirahat dalam tenang, atau telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, finishing well. Tetapi, jika kita mau jujur, apakah sesungguhnya mereka yang terbaring di sana hidup dalam damai dan tanpa penyesalan? Wait, saya yakin tidak. Karena banyak potensi-potensi yang tidak direalisasikan. Potensi yang belum terbuka atau terpakai sama sekali. So, sahabat, sebelum kita menyesal, dan mumpung kita masih hidup, mari kita temui ikigai kita. Ingin tahu apa itu ikigai? Lihat video ikigai saya pada video sebelumnya. Caranya, tap link di akhir video ini. Temukan kotak harta karun ikigaimu. Itu ada dalam dirimu, yang merupakan titik tolak dari sebuah perjalanan sukses masa depan. Jangan mencari sampai jauh, karena ia tidak jauh. Ia dekat dan ada di dalam dirimu sendiri. Memang terkadang tidak mudah untuk menemui semuanya dalam satu waktu atau instan, karena acap kali membutuhkan penemuan satu persatu. Saran saya, sahabat, mulailah dari hal-hal kecil, yaitu temukan hal-hal apa saja yang engkau sukai untuk engkau kerjakan. Do what you love and love what you do. Dan secara pasti sahabat akan menemukan kotak harta karun ikigai, yaitu sebuah alasan untuk hidup atau reason for living. Ikigai adalah sebuah harta karun, dan dengan menemukan ikigai, saya yakin sahabat akan menemukan kebermaknaan hidup di bumi ini. At the end of the day, semua akan membawa sahabat menjadi pribadi yang meaningful dan top markotop. So, bagaimana caranya, Coach? Caranya sederhana, yaitu geserkan sedikit dari dimensi cuma hanya seharusnya.
atau keinginan-keinginan semata, atau cuma ide-ide doang, menjadi sebuah keharusan atau wajib realisasi. Maka konsekuensinya adalah semua akan tampak berbeda. Macaci cius. Ya, kata orang bijak, jika kita ingin mengalami hal-hal yang tidak pernah kita alami sebelumnya, kita harus melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. As simple as that. Mudah nggak? Tentu tidak. Ingatlah, gagasan-gagasan hanya akan menjadi ide doang jika tidak direalisasikan. Kita perlu membuat aksi dengan sebuah kebiasaan atau habit yang baru. Bagaimana caranya? Dalam video berikut, kita akan belajar tentang adanya 4 langkah penting dalam membangun sebuah kebiasaan baru yang efektif. Langkah pertama, temukan alasan-alasan atau penyebab. Choose. Langkah kedua, milikilah rasa lapar akan sebuah perubahan atau craving. Yang ketiga, milikilah respon yang benar atau right respon. Dan langkah keempat, lihat ganjarannya atau reward atau hasil yang sahabat akan terima. Penasaran kan? Bahkan, di dalam video-video berikutnya, kita akan belajar bagaimana mengatasi mental block ketika kita berada dalam lembah keputusasaan atau the valley of disappointed. Tentunya dalam proses perubahan kebiasaan baru tersebut. Pasti seru kan? Makanya selalu stay tune dan nonton video-video baru di channel ini. Sampai di sini dulu ya sahabat. Saya hanya bermaksud menginspirasi, tidak mengintimidasi. Semua terserah sahabat, dan ini adalah sebuah pilihan. Saya yakin, ketika sahabat berespon benar, maka hasilnya juga benar. Salam Jos Gandos, jadilah pribadi yang top, Marco top. Uhui, thank you.